Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian fikih saum. Kita ambil dari kitab Safinatun Najah dan penjelasannya dari kitab Nailur Raja. Kita lanjut di sesi kelima dengan judul Rukun Saum. Kembali, ini motivasi kita membekali diri untuk saum Ramadan secara khusus yang akan kita masuki insyaallah beberapa hari ke depan, dan termotivasi untuk ingin menjadi orang yang Allah pilih sesuai dalam hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Amin insyaallah. Sebelumnya kita pelajari pada sesi keempat 5 syarat seseorang wajib saum, ya, yaitu Islam, mukallaf, memiliki kemampuan, itaqah, sehat, dan mukim. Juga kriteria yang menyebabkan qada, kriteria fidyah, beberapa istilah dan dalil-dalil terkait. Sebelum lanjut, kita ingatkan mungkin penting untuk memahami poin atau esensi dari 5 ini. Islam, mukallaf, memiliki kemampuan, sehat, dan mukim. Apa yang dimaksud di dalamnya, sehingga tidak bingung ketika kita membaca pembagian yang diberikan oleh ulama lain dalam buku lain. Misalnya di sini sebagai gambaran, ya, kalau kita lihat di matan Abu Syuja, ya, ini agar tidak bingung saja, ya, maka kita akan dapati, ya, Abu Syuja rahimahullah menulis syarat seseorang wajib saum itu 4 saja. Tapi dengan pemahaman terhadap 5 yang kita bahas di sesi lalu, insya Allah kita tidak akan bingung. Dan sekilas misalnya kita lihat, Abu Syuja rahimahullah memberikan 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Jadi 2 dan 3 itu adalah mukallaf. Ya. Dan yang keempat, menurut Abu Syuja adalah memiliki kemampuan untuk saum. Dan itu sama dengan nomor 3. Lalu 4 dan 5, kita bisa pahami dari maksudnya nanti, bisa jadi termasuk dalam memiliki kemampuan yang disebutkan oleh Abu Syuja rahimahullah. Ya, kembali poinnya adalah kita memahami apa yang dimaksud dalam setiap poin tadi. Islam, mukallaf, memiliki kemampuan, sehat, dan mukmin, sehingga tidak bingung ketika pembagian-pembagian lain diberikan, insyaallah. Meskipun kembali pada pelajaran kita kali ini di fokus pada Safinatun Najah, bagaimana An-Nawawi Al-Bantani memberikan pembagiannya dalam matan Safinatun Najah ini. Ya, kita lanjut insyaallah, kita masuk di poin yang keempat dalam kitab saum ini, yaitu rukun saum. Ya, sebelumnya ada 3 plus muqaddimah, kita masuk insyaallah di rukun saum. Bismillah, berikut perkataan muallif rahimahullah, ya, Imam Nawawi Al-Bantani, semoga Allah SWT memberikan kita kemanfaatan berkah dari ilmu beliau, ya, keberkahan di dunia dan di akhirat insyaallah. Imam Nawawi Al-Bantani berkata, faslun arkanuhu ay arkanul saum, ya, yaitu rukun-rukun saum salasa, ada 3, ya. Pertama, niyatun lailan di kulli yaumin fil fardi, ya, niat lailan di malam harinya, malam hari sebelum mulai saum tersebut, likulli yaumin, setiap hari, fil fardi, untuk saum wajib. Wa tarku mufattirin, ya, dan meninggalkan mufattir, hal-hal yang bisa membatalkan saum, ya, pembatal saum, dalam keadaan dzakiran, mukhtaran, ghairu jahilin, ma'dzurin, ya, dalam keadaan dzakir, ingat, mukhtar, ya. Ini maaf, bahasa aku saum ada 3, ya. Niat tadi, yang kedua meninggalkan hal yang membatalkan, ya, dalam keadaan dzakiran, ingat, ya, mukhtaran artinya berdasarkan pilihannya sendiri, ghairu jahilin ma'dzurin, bukan karena ketidaktahuan yang dimaafkan. Jadi tidak membatalkan, ya, meninggalkan dalam 3 keadaan tersebut, ya, dzakiran, mukhtaran, ghairu jahilin, dan ghairu jahilin ma'dzurin. Dan rukun yang ketiga menurut An-Nawawi Al-Bantani ini adalah as-shaim atau shaimun, orang yang saum itu sendiri, ya. Jadi kembali, ini fokus kita di sesi ini di matan Safinatun Najah, arkanuhu salasah, niyatun lailatan, niyatun, ya, niat lailan likulli yaumin fil fard,
mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin wasaimun, dan orang yang shaum. Jadi 3 ini insyaallah. Ya, kita masuk di penjelasan Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah dalam bukunya Nailur Raja. Ya, beliau menyebutkan kembali faslun arkanuhu tsalatsa. Maknanya menurut beliau adalah annal arkan, bahwasanya rukun. Dan beliau banyak mengulang meskipun beliau tidak memberikan definisi khusus rukun, tapi beliau menggunakan istilah ini sebagai mengganti rukun ketika menjelaskan rukun. Allati la tatahaqqaqu mahiyatus shaumi illa biha. Ya, rukun adalah sesuatu yang tidak akan terwujud, ya, pokok dari saum, ya. Jadi itu namanya rukun saum, sesuatu yang tanpanya tidak akan terwujud pokok dari ibadah atau apa yang menjadi rukunnya tersebut. Jadi di sini rukun saum adalah allati la tatahaqqaqu mahiyatus shaumi illa biha. Jadi 3 hal yang esensi pokok dari saum tidak akan tercapai, ya. Itu 3 hal ini. Ini maknanya. Pertama, kita mulai pertama, niyatun, ya, niat lailan likulli yaumin fil fardi, ya. Di malam harinya untuk setiap hari saum fardi, saum wajib. Al makna annal awal, bahwa yang pertama min arkani saumil fardi, dari rukun saum wajib, ya. Dari saum wajibnya. Di sini beliau terangkan berbagai jenis saum wajibnya, bukan hanya Ramadan, ya. Disebutkan walau nadaran, meskipun saum nadar yang juga menjadi wajib setelah dinadarkan, au qadaan, au kafaratan, yang jadi saum qada, kafarah, au min sabiyin, atau saumnya anak kecil. Kembali anak kecil yang kemarinnya mungkin belum ya min sabi, ya. Meskipun termasuk di sini saumnya sobi, anak kecil yang kita bahas sebelumnya, dia sudah sah kalau sudah tamyiz. Kalau setelah balik maka dia memang wajib untuk saum. Niyatuhu likulli yaumin bainal ghurubi wa tulu'in, ya. Jadi setiap hari bainal ghurubi wa tulu'il fajri, setiap hari niatnya harus setiap hari, yaitu antara maghrib dan fajar, ya. Tulu'il fajri shadiq, ya, terbitnya fajar shadiq, ya, atau istilah kita ya subuh, adzan subuh atau subuh yang kita kenal, ya. Lalu Ahmad Asy-Syatiri melanjutkan, ya, falau nawa awwala lailatin min Ramadan sauma jami'i syahri. Seandainya seseorang meniatkan di malam pertama Ramadan, ya, dia berniat untuk saum sebulan penuh, ya. Jadi satu niat untuk 1 bulan, maka menurut Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan lam takfi niyatuhu li ghairil yaumil awwal. Maka niat tersebut tidak cukup untuk 30 seperti yang dia niatkan. Jadi hanya cukup untuk li ghairil yaumil awwal, ya, kecuali untuk hari pertama itu saja. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ini di madzhab fikih Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya niat itu hanya bisa untuk 1 hari saja, sehingga harus setiap hari berniat di malam harinya seperti disebutkan tadinya, antara maghrib dan fajar atau subuh di malam harinya. Lakin, tapi di sini tambahannya, yanbaghi lahu dzalika binniyati taqlidi Malik, ya. Tapi ketika dia mau saum seperti itu, maka dia niatkan untuk taklid atau mengikut kepada mazhab Imam Malik rahimahullah, di mana pada mazhab fikih Imam Malik dibolehkan untuk saum di awal lalu mencakup niat sebulan penuh. Mengapa? Ya, liyahsulalahu indahu shaumul yaumil ladzi yansa niyatahu fi lailatihi. Ini dalam mazhab Syafi'i kembali, ya, dalam banyak hal sebenarnya mazhab Syafi'i juga memperhatikan pendapat-pendapat mazhab lain dan memberi tempat untuk mazhab tersebut. Misalnya di sini bisa seperti itu sebulan penuh dengan niat untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik, agar itu sebagai jaga-jaga, ya, untuk menjaga apabila ada saum di hari-hari yang dia lupa untuk niat di malam harinya, maka insya Allah bisa diganti dengan niat yang sebulan penuh ini, ya. Jadi kembali mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di sini menyebutkan atau meyakini bahwa setiap malam harus niat, ya, supaya nanti ada dalil yang
kita hadirkan insya Allah. Tapi untuk menjaga-jaga bisa juga ya, bahkan dianjurkan untuk juga punya backup lah istilahnya, jaga-jaga dengan niat untuk sebulan penuh seandainya nanti ada hari-hari yang terlewat lupa untuk diniatkan. Ya, jadi ini seperti yang kita sebutkan tadi, agar terhitung baginya niat saum untuk hari-hari yang ia lupa berniat malam harinya. Ya, jadi tadi yang saum wajib harus setiap hari di malam harinya sebelum saum tersebut. Lalu disebutkan ya Ahmad Asy-Syatiri dalam Nailur Raja menambahkan amma saumun nafli, adapun saum sunnah, saum nafilah, ka saumi sitti Syawal. Yang beliau sebutkan beberapa contoh saum nafilah, saum 6 hari di bulan Syawal. Ya, wa yaumi Arafah, saum Arafah, wa tasu'a, ya saum tasu'a dan Asyura ya 9 dan 10 Muharram. Fatajuzu niyatuhu lailan wa nahar qabla zawal. Maka boleh niatnya ya tidak terbatas dari maghrib malamnya sampai subuh, tetapi boleh malam, tentu boleh malamnya, wa naharan, dan juga boleh siangnya qabla zawal, sebelum zuhur ya, sebelum zuhur, bisyarti, dengan syarat alla yasbiqaha naharan ma yunafi as-saum ya, bahwa syaratnya tidak didahului dengan hal-hal yang membatalkan saum di siang hari tersebut, kal akli wal jima ya, seperti makan atau jima ya, berhubungan suami istri. Jadi kalau belum melakukan hal-hal itu maka berniat dadakan, istilahnya dia berniat untuk saum ya, supaya nanti ada hadis yang kita berikan. Dan insya Allah juga bisa sebaliknya ya, dia sudah niat saum sunnah tetapi kemudian dibatalkan, itu pun bisa sebenarnya nanti dalam hadis yang dihadirkan. Kemudian yang kedua ya, rukun yang kedua adalah watarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan saum. Jadi rukun yang pertama niat, lalu ketika masuk di ibadah saumnya, rukunnya adalah agar esensi puasa itu tercapai, dia harus tarku mufattirin, dia harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan selama dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur ya. Selama dia ingat, mukhtar, dan tidak tahu yang dimaafkan. Sini Ahmad Asy-Syatiri menerangkan makna dari matan ini adalah an-natsani, yang kedua, min arkani saum, dari rukun-rukun saum, walau naflan, dinamakan ini meskipun saum yang nafilah ya. Jadi saum nafilah juga harus terpenuhi rukun ini ya, meskipun saum nafilah ya, adalah tarkus shaim ya, orang yang saum itu harus meninggalkan jami'al mufattirat ya, semua pembatal saum. Beliau menyebutkan contohnya kal jima, misalnya hubungan suami istri, wal istiqa'ah ya, istiqa'ah artinya muntah yang disengaja, atau melakukan hal-hal yang dengan sengaja untuk menyebabkan muntah. Wa isalil ain ila ma yusamma jaufan min badani, dan ia memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya ya, contoh mudahnya tentu makan dan minum. Hala kaunihi, dalam keadaan ya, ada 3 keadaan yang itu batal ya. Hala kaunihi dzakiran lisaumi, dia ingat bahwa dia sedang saum, jadi dia melakukan pembatal itu dalam keadaan ingat, maka batalnya. Dzakiran lisaumi. Yang kedua, mukhtaran artinya dia atas pilihannya sendiri untuk melakukan tersebut. Yang ketiga, aliman bi anna ta'ati dzalika haram, dan dia mengetahui bahwa melakukan hal tersebut adalah haram atau membatalkan saum ya. Atau dia mengetahui atau dia tidak tahu, tetapi ketidaktahuannya itu tidak bisa dimaafkan ya. Jadi ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Au jahilan, dia tidak tahu, tetapi ketidaktahuannya tidak diterima secara syariat ya. Ghairu ma'dzurin. Nanti kita akan lihat seperti apa yang diterima oleh syariat. Ada ketidaktahuan yang bisa diterima, dan selain itu maka ketidaktahuan itu tidak bisa diterima. Ya. Jadi kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Ya, di sini diberikan 3 contoh, yaitu jima ya, istiqa'ah, muntah dengan sengaja, dan memasukkan sesuatu ke rongga tubuh ya, seperti makan dan minum dan hal lain yang semisal dengan
Penjelasan masih di poin rukun yang kedua ini. Fa idza fa'ala syai'an mimma dzukira wa huwa bihadhil hal, jika dia melakukan sesuatu yang membatalkan ya, saum tersebut ya, wa huwa bihadhil halat, dan ia dalam keadaan ini, dalam keadaan yang disebutkan tiga tadi ya, yaitu dia ingat, dia mengetahui di atas pilihannya sendiri, dan dia mengetahui, maka lam yahsul lahu saumun, maka tidak ada saum baginya, artinya batal saumnya. Bi khilafi ma law fa'alaha wa huwa nasin, kecuali dia melakukannya, ini kebalikan dari tiga keadaan tadi, wa huwa nasin, dan dia lupa annahu shaim, bahwa dia saum ya. Ini lawan dari dzakhiran tadi, dari ingat. Atau yang kedua, au mukrahun, atau dipaksa orang lain. Jadi dia tidak dalam keadaan memilih sendiri, tapi dia mukrah, dia dipaksa oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang membatalkan. Ya, maka tidak jadi batalnya, ya, maka dia tidak batal, ya. Yang ketiga, au jahilun ma'dzurun, atau dia tidak tahu dan ketidaktahuannya ma'dzur, ya, diterima uzurnya atau dimaafkan oleh syariat sehingga dia tidak batal, ya. Apa itu contohnya? Ya, di sini kembali ya, hal-hal yang membuat dia tidak saum, ya, kalau dia lupa, dia dipaksa, dan karena tidak tahu yang bisa dimaafkan. Dan ada dua, yaitu bi an qaruba ahduhu bil Islam, dia baru saja masuk Islam, ya. Jadi waktu dia masuk Islam itu belum lama, ya. Au nasya'a ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh jauh dari ulama sehingga ketidaktahuan dia itu bisa dimaafkan, ya, karena dia memang baru seorang muslim, dia tidak mengerti. Misalnya tadi istiqa'ah, ya, menyengaja untuk muntah itu membatalkan, tetapi karena dia baru masuk Islam dan dia juga tumbuh di lingkungan yang jauh dari ulama, dia tidak mendapatkan ilmu tersebut, ya, maka ma'zur, dia dimaafkan, ya, meskipun dia melakukan itu tidak membatalkan saumnya, ya. Itu dua. Yang ketiga, wasaim, dan orang yang saum. Ini menarik, jadi An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan rukun yang ketiga adalah orang yang saum itu sendiri, ya, adalah orang yang saum, ya. Sini maknanya adalah annar rukna tsalis min arkanis saum, rukun yang ketiga dari rukun-rukun saum adalah asaim, adalah orang yang saum itu sendiri. Dan di sini Ahmad bin Umar Asy-Syatiri memberikan argumentasi mengapa saum ini dimasukkan, ya. Wa inna mahasuna adduhu huna minal arkan kama fil bait. Jadi dimasukkannya pelaku di sini, orang yang saum, sebagai salah satu rukun itu mirip dalam kasus jual beli. Ya, dalam kasus jual beli salah satu rukunnya adalah pelakunya, yaitu penjual dan pembeli, ya. Penjual dan pembeli. Nah, jadi sama, ya, dan beliau menjelaskan li'annahuma, karena kedua hal itu, yaitu saum dan jual beli, amran adamiyan lahuma kharijan, karena keduanya adalah dua hal yang tidak ada wujudnya secara nampak, ya, sesuatu yang abstrak boleh dibilang seperti itu, ya. Fala yumkinu ta'aqquluhuma biduni shaim wal bai' bi khilafis salat, maka tidak bisa memahaminya, ya, ta'aqqul bisa memahaminya, ya, tanpa menghadirkan pelakunya itu, yaitu shaim dan al-bai'. Bi khilafis salat, berbeda dengan salat, di mana orang yang salat itu tidak dimasukkan oleh para ulama sebagai rukun dari salat, ya. Fa inna laha suratan fil kharij, karena ada penampakan luarnya, ya, yumkinu ta'aqquluha bitasawwuruha biduni musallin, ya. Jadi mungkin untuk memahaminya tanpa ada harus menghadirkan pelakunya di situ, ya, sebagai salah satu dari rukunnya. Falam yahsun addul musalli ruknan fiha, maka dalam salat yang ada penampakannya seperti itu tidak dimasukkan dalam rukun, ya. Ini argumentasi yang disampaikan oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kalau kita lihat sebenarnya di Qasidatus Syaja, ya, Imam Nawawi Al-Bantani juga menyampaikan argumentasi yang sama, dan beliau menukil dari ulama lain, ya, As-Suwaifi, tentang mengapa beliau memasukkan ini dengan alasan yang sama seperti disebutkan oleh, dinukil juga di sini oleh Ahmad, atau disebutkan oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya. Yang tadi kita sebutkan, maaf agak lambat, jadi beda dengan sholat, tapi sama dengan jual beli, di mana pelakunya merupakan salah satu dari
rukun. Ya, ya kembali. Jadi ini 3 yang kita bahas ya. Arkanuhu salah, rukun-rukun saum ada 3, niat ya, dan harus dilakukan pada ya untuk saum wajib pada malam harinya dan setiap hari. Juga yang kedua, hal yang membatalkan ya, selama ingat pilihan sendiri bukan karena ketidaktahuan yang dimaafkan. Maka selain 3 ini, maka pembatalan yang dilakukan bisa dimaafkan dan dia tidak batal. Yang ketiga, orang yang saum itu sendiri. Kita coba masuk di dalil-dalilnya ya, kembali yang kita ambil dari penjelasan Profesor Dib Al-Bugha ya terhadap 2 buku beliau. Pertama tentang wajibnya niat, ya tentang wajibnya niat tentu masyhur ya di sini Profesor Dib Al-Bugha berdalil istidlal dengan hadis yang masyhur ya dari Umar ibn Khattab di mana Nabi kita SAW bersabda innamal a'malu binniyat, bahwa semua perbuatan itu binniyat, bergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang dibalas sesuai dengan niatnya. Ini masyhur ya hadis nomor 1 di Imam di buku Sahih Bukhari yang juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Yang kedua adalah tentang bahwa niat itu harus dilakukan sebelum subuh, artinya harus dilakukan di malam harinya, malam hari sebelum melakukan saum, yaitu antara maghrib sampai subuh. Dalam hadis an Aisyah an Nabi SAW, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi kita Muhammad SAW, ya di mana Nabi kita SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak berniat, ya, di situ maknanya adalah yubayyit as-siyam, artinya dia berniat puasa pada malam harinya, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, itu waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi ini saum wajib ya, supaya jelas nanti dia harus yubayyitis siyam, harus yubayyit, jadi dia berniat di malam hari sebelumnya, qabla tulu'il fajri, sebelum subuh ya. Disebutkan dalam Sunan Daruqutni dan juga Sunan Baihaqi Sunan Al-Kabir dari Imam Baihaqi. Serupa dalam riwayat lain dari hadis Abu Daud dan lainnya, an Hafsah, dari Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu wa Nabi Muhammad sallallahu qala, bersabda, man lam yujmi' isyam, barang siapa yang tidak yujmi' isyam, ini dimaknai barang siapa niat untuk saum ya qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya. Ya, jadi yujmi' siyam artinya dia mengumpulkan dalam artian dia berniat ya, dia berniat untuk saum di hari itu ya, di hari itu setelah mulai fajar itu ya. Kalau dia tidak berniat maka fala siyama lahu, maka tidak ada saum baginya ya. Jadi dari 2 ini maka saum wajib itu harus berniat di malam harinya, mulai maghrib sampai tulu'il fajr, sampai terbit matahari. Sebaliknya atau di sisi lain saum sunnah, di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu hari Nabi kita Muhammad SAW mendatangi beliau dan bertanya, Nabi kita Muhammad bertanya, hal indakum syai', ya, bertanya kepada istri-istri beliau, ya apakah ada sesuatu? Fakulna, maka kita menjawablah tidak ada, ya, tidak ada yang bisa dimakan. Ya. Masya Allah. Artinya rumah tangga Nabi kita SAW, ya suatu hari Nabi kita SAW datang ya ke rumahnya dan bertanya apa yang bisa dimakan. Pagi itu para istri Nabi kita Muhammad SAW ya menjawablah tidak ada. Ya. Qala, maka Nabi kita SAW berkata, fa inni idzan shaim, maka saya saum hari ini. Jadi niatnya itu baru dimulai tentu sudah lewat fajar ya, sudah lewat, dan ini boleh untuk saum sunnah. Bahkan lanjutannya summa atana yauman, kemudian datang di kasus lain di hari lain, yauman akhar, di hari lain, fakulna, ya bertanya yang sama tapi hari itu, fakulna, kita berkata, ya Rasulullah uhdiyalana haisyun, kita mendapat hadiah atau kita dihadiahi makanan hais ya, terbuat dari samin, keju dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah makanan. Jadi ada makanan dihadiahi kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Nabi SAW berkata, arinihi, datangkanlah makanan itu. Artinya bawalah makanan tersebut. Falaqad asbahtu sa'iman fa'akala. Ya, sungguhnya tadi pagi aku berpuasa, tapi
kemudian berbuka. Jadi sebaliknya beliau berniat puasa tapi ketika ada makanan berbuka. Jadi untuk saum sunnah bisa fleksibel lah ya, seperti itu. Bisa dimulai di siang hari ya, di pagi harinya, tadi batasannya sebelum zuhur ya, bisa dimulai, bahkan bisa berganti juga niat saum kemudian berubah menjadi tidak saum. Ingat dengan syarat yang tadi disebutkan, sebelum zuhur dan juga sebelum berniat untuk saum tersebut belum melakukan hal-hal yang membatalkan ya. Seperti tadi jima dan juga memang belum makan sebelumnya. Lalu tentang tadi contohkan juga tentang hal-hal yang mufattirat ya, hal-hal yang membatalkan, diantaranya adalah jima di siang hari ya. Profesor Dib Al-Bugha beristidlal dengan hadis ini, dengan ayat ini di surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Jadi halalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Yang beliau terangkan dalam bukunya Al-Hadiyah Al-Mardiyah, fadallatil ayat bimantuqiha ala hillil jima' qabla al-fajr. Bahwa dihalalkannya jima' ya sebelum fajar ya. Dan setelahnya, artinya ketika bulan Ramadannya sudah mulai, ketika setelah subuh maka dilarang dan itu membatalkan ya. Juga ada dalil sebenarnya dari, nanti kita bahas di masalah kafarah ya, tentang bahkan dia batal dan harus membayar kafarah dan lain sebagainya ya, tentang bahwa jima itu memang diantara contoh yang membatalkan saum. Juga diantara tadi yang dicontohkan adalah yang membatalkan saum adalah istiqa'ah, yaitu muntah secara sengaja. Di sini dia dalil sebaliknya, kalau muntah tanpa sengaja maka tidak batal ya. Ini dalam hadis ini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salasun la yuftirna shaim. 3 hal yang tidak membatalkan orang yang saum yaitu al-hijamah wal qai'u. Al-hijamah ya, yaitu berbekam ya, wal qai'u yaitu muntah, maaf warnanya salah ya, yaitu muntah ya, tapi di sini muntah yang tidak disengaja ya. Yang membatalkan adalah istiqa'ah, istilahnya istiqa'ah, dia muntah yang memang dia melakukan sesuatu yang menyebabkan muntah, jadi sengaja ingin muntah, itu yang membatalkan. Kalau dalam hadis ini wal qai'u, dia muntah ya, jadi dia muntah maka itu tidak mengapa. Wal ihtilam, dan yang ketiga adalah ihtilam, yaitu mimpi ya, mimpi basah ya, mimpi basah. Jadi di sini dari kasus muntah ini, ketika dia di sini muntah tanpa sengaja, maka mirip dalam keadaan di mana dia mukroh ya, dia terpaksa memang muntah ya, dia dipaksa oleh kondisi yang membuat dia muntah ya. Jadi itu poinnya, sehingga hal itu tidak membatalkan karena dia tidak dalam kondisi yang sadar dengan pilihan sendiri. Hal sama juga dengan di sini ihtilam, yaitu mimpi basah ya. Ini berbeda dengan jima tadi, karena orang yang ihtilam itu terjadi tanpa pilihan dia sendiri, tanpa kesadaran dia sendiri melakukan hal tersebut, sehingga masuk ke dalam matan yang tadi kita sebutkan. Pembatal tersebut harus dilakukan dalam keadaan zakiran ya, keadaan dia ingat, dan juga dalam keadaan dia atas pilihannya sendiri ya. Dalil ketujuh, dimaafkannya orang yang dipaksa dan lupa. Ini hadis lain tadi mengatakan dari Ibnu Abbas, dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi kita SAW bersabda, wadu'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Bahwa sesungguhnya Allah SWT menggugurkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena nisyan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Ya, maaf sebelumnya, al-khata'a salah, artinya dia tidak sengaja, dia terjadi kesalahan, dia salah ya, tidak sengaja, dia lupa, atau memang dipaksakan kepadanya. Ini terkait tadi yang disyaratkan, selama dia memang ingat dan itu atas pilihan sendiri, dan dia mengetahui bahwa itu pembatal, atau dia tidak mengetahui tapi dia tidak punya alasan yang bisa diterima secara syar'i untuk tidak tahu, ya maka betul membatalkan. Tapi kalau terpenuhi syarat-syarat, dipaksa, dia lupa ya, maka tidak membatalkan. Ya, ini tambahan penjelasan di Al-Bugha bahwa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang kita kenal ya, lupa makan, Abu
Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi orang yang lupa di bulan Ramadan dia makan dan minum, maka falyutimma saumahu. Maka lanjutkanlah saumnya, dia tidak batal ya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Itu berarti Allah telah memberinya makan dan Allah telah memberinya juga minum. Masya Allah. Ya. Jadi karena lupa ya nasia maka tidak mengapa. Juga hadis yang mirip ya, dan tapi di dalam hadis ini dalam Sunan Daruqutni ada tambahan yang wala qada'a alaih, tidak ada qada baginya ya, dalam Sunan Daruqutni di mana beliau sebutkan isnadun sahih, sanadnya sahih insyaallah. Ya. Dalil selanjutnya, dalil ke-9 ini terkait tadi ada jahil tidak tahu yang dimaafkan dalam Islam. Ada dua yang disebutkan di sini yang kalau dia melakukan tapi karena dia tidak tahu dan alasannya dua itu. Yang pertama dia baru masuk Islam, yang kedua dia tumbuh di daerah yang jauh dari ulama sehingga dia dimaafkan ketidaktahuannya. Ya, dalilnya di sini adalah dari hadis an Muawiyah, dari hadis Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, ya, Ibn Hakam As-Sulami, di mana di sini dikisahkan beliau salat bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ada orang lain yang bersin, ya, ada orang lain yang bersin. Muawiyah yang tidak tahu bahwa ketika sholat itu tidak boleh berbicara kepada orang, ya, maka Muawiyah bercerita fakultu, ya, di sini idza atasa rajulun minal qaum, seseorang bersin di situ, ya, fakultu maka saya berkata yarhamukallah, ya, yarhamukallah. Jadi Muawiyah berkomunikasi dengan orang yang bersin tersebut ya dan mendoakannya yarhamukallah, ya. Faramanil qaum bi absarihim, ya. Maka Muawiyah dilihat oleh sahabat-sahabat lain saat itu, ya, karena tentu satu hal yang aneh ya, ketika sholat kemudian ada orang yang berbicara, dia melakukan kesalahan itu, maka Rasulullah SAW lalu sebenarnya hadis ini sering dinukil tentang sikap hikmah Nabi kita Muhammad SAW yang tidak memarahi Muawiyah, ya, sehingga di sini beliau sebutkan Muawiyah ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman. Saya tidak pernah melihat muallim, pengajar, ya, sebelum dan sesudah beliau, ya, ahsana ta'liman, yang lebih baik pengajarannya minhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharoni wala darabani wala syatamani. Jadi Nabi SAW tidak menghardik, memukul dan juga tidak memaki. Kesalahan fatal tersebut yang membuatnya batal salatnya. Bahkan Nabi kita SAW memberitahu, ya, menginformasikan, menyampaikan ilmu kepadanya, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, ya. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi salat ini tidak layak untuk percakapan manusia. Dia tidak layak ada percakapan manusia, isinya hanyalah tadi tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an, Maka dari bagian hadis di sini diketahui, ya, Muawiyah kemudian berkata, qultu ya Rasulullah ini haditsun ahdin bijahiliyah. Jadi sungguhnya aku dekat dengan masa jahiliyah. Jadi dia baru saja masuk menjadi Islam, wa qad ja'allahu bil Islam, dan Allah telah mendatangkan Islam kepadanya. Jadi poinnya di sini ketidaktahuan Muawiyah dimaafkan karena beliau baru masuk Islam sehingga tidak tahu hal yang bisa membatalkan salat. Dan Profesor Dib Al-Bughath, ya, sebenarnya para ulama fikih Syafi'i yang lain mengkiaskan bahwasanya begitupun dalam kasus saum, ya, untuk orang-orang yang tidak tahu sesuatu yang ternyata membatalkan saum, maka dia bisa dimaafkan ketika memang dia ma'dzur tadi, dia baru masuk Islam atau dia tumbuh di lingkungan yang jauh dari para ulama. Alhamdulillah, demikian kita pelajari di sesi 5 ini 3 rukun saum, ya, yang disampaikan oleh dalam matan Safinatun Najah, niat, ya, dan beberapa poin tadi tentang niat, harus di malam harinya untuk saum wajib, sebelum subuh, dan untuk saum, dan harus setiap hari, dan untuk saum sunnah bisa setelahnya.
Meninggalkan yang mufattirat tadi dicontohkan 3, tapi tentu tidak hanya itu. Nanti ada bahasan sendiri tentang hal yang membatalkan, ya, dan juga shaim sendiri, orang yang shaum. Ya, sini hal yang membatalkan saum, contohnya hubungan suami istri, muntah yang disengaja. Kondisi yang dimaafkan kalau dia lupa, tidak atas keinginan sendiri, atau tidak tahu yang dimaafkan tadi. Maka itu dimaafkan dan dia tidak batal selama karena lupa, tidak atas keinginan sendiri, ya dia dipaksa, atau dia memang tidak tahu karena dia baru masuk Islam, atau dia tumbuh di lingkungan yang jauh dari ulama. Ya. Dan kita juga alhamdulillah membahas dalil-dalil terkait poin-poin yang dibahas tadi insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah kita lanjutkan ya, semoga bisa selesai sebelum kita mulai masuk di bulan Ramadan 1442 Hijrah ini insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.